Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Baik, para pegiat kajian subuh yang sangat saya banggakan, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa mengikuti kajian subuh ini. Mudah-mudahan ini adalah sebab diturunkannya rahmat, hidayah, berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk hari ini sebagaimana amanah dari Kang Founder, untuk hari Sabtu itu kajian podcast hadis mengenai akhlak atau adab ya, atau etika. Hari ini kita sepakat Bu Dokter. Jadi Jumat dulu ya, Jumat tafsir ya. Surat-surat pendek dulu kita tamakan. Sabtu kajian At-Tanafi podcast hadis bab etika, bab adab, bab akhlak. Terus nanti untuk Arab itu Senin Selasa atau Rabu Kamis ya, di link sebelah itu. Arab, bahasa Arab. Itu Senin Selasa ya. Senin Selasa bahasa Arab. Nah, Senin Selasa request sih berharap ke depan Rebo Kamisnya itu mustalahul hadis gitu kan. Mustalahul hadis, ilmu dirosah ya. Jadi full seminggu lengkap ilmunya, luar biasa. Terima kasih banyak, request aja ya. Gitu. Oke, lanjut. Makasih jazakallah khair. Ya makasih Kang Founder. Nah baik, untuk hari ini izin share screen dulu ya. Kita adab mengenai bepergian. Karena hadis-hadisnya banyak ya, jadi topiknya ini adab-adab safar atau adab-adab bepergian. Kita awali dari adab sebelumnya dulu ya, sebelum safar apa saja yang Rasulullah sunahkan, kemudian nanti ketika safarnya seperti apa. Nah sebelum safar biasanya Rasulullah melakukan sholat istikharah dulu ya sebelum bepergian. Jadi sholat istikharah itu adalah sholat sunnah ya, 2 rakaat. Nah jadi sederhana saja 2 rakaat, kemudian berdoa dengan doa khusus yaitu doa istikharah. Nah ini barangkali kita belum melakukannya ya, apa saja yang disunahkan Rasulullah ketika akan safar itu. Nah di sini bahwa hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami sholat istikharah untuk memutuskan segala sesuatu. Jadi kalau kita mah kadang berpikirnya itu sholat istikharah itu sesuatu yang berat gitu ya, memutuskan sesuatu yang istimewa spesial, padahal mah memutuskan segala sesuatu gitu ya, misalkan baik hal yang kecil, hal yang besar. Nah Rasulullah itu selalu menyandarkan pada Allah ya, sebagaimana beliau mengajarkan Al-Quran. Nah beliau bersabda, apabila seorang di antara kalian punya rencana untuk mengerjakan sesuatu, maka hendaklah melakukan sholat sunnah istikharah 2 rakaat ya, kemudian berdoa. Ini doanya ya yang sering istikharah nih, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku astakhiruka. Nah ini doanya bagus sekali. Ya Allah, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku astakhiruka, aku meminta pilihan yang tepat kepadamu, bi'ilmika, dengan ilmumu, wa astaqdiruka biqudratika, dan aku memohon kekuatan kepadamu untuk mengatasi persoalanku ya, biqudratika, dengan kemahakuasaanmu, wa as'aluka, dan aku memohon kepadamu, min fadlikal azim ya, memohon kepadamu sesuatu anugerah gitu ya, al azim, yang maha agung. Jadi memohon karunia darimu, al azim, engkau yang maha agung.
fa innaka taqdiru wala aqdiru. Nah, ini karena sesungguhnya engkau itu maha kuasa, wala aqdiru, dan aku tidak kuasa, wa ta'lamu, engkau maha tahu, wala a'lamu, dan aku tidak tahu, wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau maha tahu pada sesuatu yang gaib. Nah, ini bagus sekali ya doanya. Allahumma, ya Allah, in kunta ta'lamu, jika engkau tahu, anna hadzal amra, bahwa urusan ini, wa yusami hajatahu, disebutkan ya kebutuhannya apa, misalkan ya Allah, in kunta ta'lamu, jika engkau tahu, anna hadzal amra, bahwa urusan misalnya apa ya hajatnya, misalnya memilih atau apa, misalkan menginginkan, kalau anak-anak mah memilih apa kuliah misalnya di mana ya, kalau kita misalkan jika pekerjaan baru ini, misalnya jika pekerjaan baru ini misalnya sebutkan hajatnya khairun, bahwa jika hajat yang kita sebutkan tadi itu khairun, itu adalah lebih baik. Dokter, Gimana? karena ini podcast, jadi kita sambil ngobrol-ngobrol, bincang-bincang. Nah, di sana ada kalimat wa yusami hajatuhu. Setelah berdoa, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadal amro. Ya Allah, jikalau saja engkau tahu bahwa yang akan aku urus ini baik. Lalu wa yusami hajatahu, sebutkan hajatnya, inginnya, rencananya, planning besarnya apa, atau yang kecilnya. Nah, berarti boleh ya disisipkan bahasa Sunda di sini. Minimal gerentas kata, ya Allah, abdi teh hoyong ngajadikeun si eta si manehna, gitu kan, kurang anu gitu kan. Nah, kan keder bahasa Arabnya ya belum bisa. Nah, boleh ya bahasa Sunda boleh di tengah-tengah doa ini. Iya, menyebutkan hajat. Makasih, lanjut. Ya betul, misalkan hajatnya ingin apa tadi ya, ingin apa aja pokoknya ingin kasih manehna kurang anu ka hoyong tahun sakit itu ngahalalkeun. Tak eta teh kan bahasa Sunda ngaberebet na gerentas hate teh ya. Nah, Kang Ponder bade deunya. Ini fokus kajiannya keilmuan, bukan pribadinya. Nah, ini ciri orang smart ya. ini menggali malah orang ya. Tapi kita keilmuan dari hadis ini kayak gitu. Nah, universal lah, berlaku untuk umum. Nah, kemudian selama ini kita menganggap istikharah kalau untuk rencana-rencana besar di hidup kita aja ya, mimpi-mimpi besar seperti perjodohan atau bangun rumah, beli perum di mana ya. Nah, kemudian ya Allah, ini bagusnya nyicil atau cash aja langsung ya. Nah, jadi ya ternyata mau bepergian pun bisa ya, Masya Allah. Iya. Kemarin ke Garut lantas ke Purwokerto malah luput dari doa ini, dari salat istikharah. Makasih Bu Dokter, lanjut. Ya baik, tadi ya betul sama Kang Fonda disebutkan. Jadi di doanya itu diselipkan, misalkan kita ingin apa ya, Allahumma, ya Allah, in kunta ta'lamu, jika engkau tahu, anna hadzal amro, bahwa urusan ini, bahwa saya akan meminang ini ya, seseorang ini, misalkan khairun li, bahwa itu lebih baik bagiku, fidini, dalam urusan agamaku, wa ma'ashi, dalam kehidupanku, wa akibati amri, dalam akibat untukku gitu ya. Nah, ini auqala, atau Rasulullah ya menyebutkan ajilihi, untuk duniaku ya, baik untuk duniaku, wa ajilihi, baik untuk akhiratku. Jika hal itu baik untuk ajilihi ya, untuk dunianya, wa ajilihi, dan untuk akhiratnya, faqdurhuli, jadi termaksa ke Allah tuh ya. Jadi faqdurhuli gitu, maka takdirkanlah gitu ya, sukseskanlah dia untukku gitu. Nah, itu jadi kemudian selanjutnya doanya itu wayasirhuli, dan mudahkanlah hal itu untukku, summa barik li fihi, kemudian berkahilah ya, kemudian berilah berkah dalam hal itu. Wa in kunta ta'lamu, dan sebaliknya, jika engkau tahu, anna hadzal amro, bahwa urusan ini, bahwa meminang si A itu, syarrun li, kejelekan untukku ya, nantinya malah akan menimbulkan kejelekan ya untukku. Kemudian
fidini untuk agamaku, wa ma'ashi dan kehidupanku, wa akibati amri dan akibat untukku, auqala dan dengan kata lain bisa ya, misalkan jelek untuk ajilihi dunianya, wa ajilihi dan akhiratnya, fasrifhu anni, maka singkirkanlah persoalan itu dariku gitu ya. Wasrifni anhu dan sama, jadi doanya bagus ya ini, bahwa jauhkanlah aku darinya, waqdurli al khair, pokoknya mintanya takdirkan kebaikan untukku, haitsu kana summa ardini bih. Jadi ya Allah, berilah takdir kebaikan itu berada, berikanlah keridhoanmu kepadaku. Nah ini ya, luar biasa ini. Pasrifhu ani, iya, wasrif ini anhu. iya. Jadi jauhkan dia dariku, lalu diiringi dengan jauhkan juga aku dari dia. Iya. Kadangkala dia mah udah dijauhkan oleh Allah, tapi akunya masih ngebet ke dia. Nah itu juga nggak beres ya. Jadi Iya. ini luar biasa doanya. Iya. Sana sini minta saling menjauhkan. Betul. Kadang belum move on ya kan. Jadi kita kekeh mun Bu Dokter lamun tos nyanggakeun ka Allah cuma baik beres nate. Terus yang terakhirnya ini keren banget Bu Dokter. Summa ardini bihi, kemudian buat aku ridho atas keputusanmu. Kadang kita udah minta keputusan ke Allah. Allah juga udah nurunin SK surat keputusan, tapi kok ujungnya masih ngebet aja pengen dia gitu. Lalu ikhlasnya di mana? Luar biasa pendek ya, summa ardini bi, ya Allah buat hati ini ridho nerima keputusanmu. Betul. Masya Dan Allah. ini susah ya. Itu masih taat lah kan. Masih ada di dalam hati juga. jadi sebab gini mah kadang istihara teh hiji ngadikte Allah, canku Allah diturunkan SK belum dikasih keputusan tapi udah ngedikte ya Allah. Tapi kalau bisa mah jadiin aja ya Allah dia ke saya gitu, ke dia gitu. Jadi kekeh gitu. Jadi istiharahnya diartikan maksa gitu, maksa ngedikte. Dan yang terakhir udah Allah kasih keputusan, ketika keputusannya enggak selaras dengan impian awal kita, malah summa ardini bihi, ya Allah buat aku ridho hati aku dengan keputusan, malah enggak gitu, susah ridhonya gitu kan. Nah itu luar biasa nih kalimat yang terakhir, berat ya, kayak Dilan lah, berat gitu. Kadang manusiawi juga lanjut. kan Dilan gitu loh. Iya manusiawi lah. Dan emang doa mah buat manusia ke Allah. Saking manusiawinya kita gitu. Ya udah dikasih yang terbaik, tapi kayak nanti seperti yang kita yang terbaik, padahal mah menurut Allah yang terbaik. Kayak kita ngebet pengen SK lah surat keputusan, pas udah di SK siap ditempatkan di mana saja, giliran SK-nya di pelosok desa jauh dari keramaian kota, nawar lagi ke BKD-nya jadi enggak summa ardini bihi, enggak ridho gitu. Oke. Masih hambar itu. Menyerahkan dirinya teh masih hambar. Belum sepenuhnya ya. Iya telah restu pada jantan hamba Allah teh. Geuning teu ridho. Tapi perlu latihan itu teh Kang. Sebenarnya. Perlu latihan ikhlas teh. Ridho teh perlu latihan juga. Iya benar ya. Tahapannya. Ini suatu saat nih Bu Dokter harus nyajikan tema ikhlas juga nih. Link dari doa ini keren banget. Karena berat. Ya betul ya, sangat seru hari ini. Karena biasa kok ada Kang Founder itu jadi hidup ya majelisnya. Dilanjut dulu ya kan. Oh ya ini udah ya, tadi udah ya ini. Yang kedua ini kalau mau bepergian juga di sunnahnya itu bertaubat pada Allah dari segala macam kemaksiatan ya yang sudah kita perbuat, kemudian beristighfar dari segala dosa yang dilakukan. Nah ini karena kan kita itu nggak tahu misalnya apa yang akan terjadi setelah kita safar,
tidak tahu takdir yang akan menimpa kita apa. Nah, jadi disunahkan seperti ini. Selanjutnya nah ini bagi yang akan safar ya, disunahkan juga mengembalikan barang, misalkan kita pernah pinjam atau punya utang misalkan, kemudian jangan lupa menyiapkan nafkah ya, kepada yang wajib dikasih nafkah. Kemudian kalau punya janji ya yang diulur-ulur, tunaikan janjinya, kemudian menulis wasiat kepada ahli waris. Ini safarnya yang betul-betul safar yang kayak kita mau ke apa misalnya dengan dihadiri oleh saksi, kemudian meninggalkan uang belanja ya kepada istri. Jangan safar misalkan ya istri terbengkalai misalkan, jadi ada nafkah untuk istri, anak, orang tua, kemudian meninggalkan kebutuhan pokok ya yang bisa mencukupinya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian orang yang safar juga harus bawa bekalnya yang halal-halal. Nah, ini diantara sunahnya seperti ini. Kemudian jangan sendirian gitu ya, disunahkannya itu misalkan ya lebih baiknya itu ketika safar itu bersama 2 orang atau lebih. Jadi apalagi kalau perempuan ya, tapi kalau di zaman sekarang itu sangat susah ya. Kalau ini tapi sunahnya seperti susah ini. banget Bu Dokter. Kayak misalnya saya ngisi pelatihan di Kabupaten Bandung atau ke Bali, susah bawa pasangan terus Bu Dokter ke Bogor ya, ke pengawasan kan susah. Jadi suami juga udah punya tugas kemana ya, Bu Dokter juga ke Bogor. Susah kan, susah ngintilinnya teh. Nah pas kita maksa ngintil juga di pintu hotelnya kan di blacklist karena nggak ada daftarnya. Ada undangan kedua ya. Nah ini menyiasatinya gimana nih sunah yang ini nih, nomor 3 ini. Sigana di nubo sasarangan ternyata. Bagaimana di nabos makan iya mah. Iya, susah gitu. Secara kedinasan nggak terdaftar, secara batin juga malah asik menikmati, asik nggak ditemenin gitu. Sendiri ya. Ini Bu Dokter mau tanya nih yang tadi yang nomor 2 coba, yang nomor 2 tadi kan hendaknya bertaubat kepada Allah katanya begitu ya. Nah misalkan ini kan kalau kita mau safar ya, perjalanan misalkan mau bersama rekan-rekan kemana gitu ya, ada acara gitu. Nah itu kan di bis itu kadang-kadang suka nyetel musik kayak gitu, walaupun misalkan kita aduh ini gimana takut tuh, sedangkan kita kan harus bertaubat dulu kepada Allah. Masa udah bertaubat langsung dengerin yang melupakan gitu. Kalaupun misalnya musiknya juga emang sih fanatik terlalu juga enggak sih. Cuma kadang suka mikir, aduh gimana ini kan dalam perjalanan, sementara kan kita harus selalu ingat kepada Allah. Nggak tahu di perjalanan itu apakah kita selamat atau enggak. Alhamdulillah kalau selamat, kalau enggak kan takutnya lagi dengerin musik yang jadi pas mungkin Bu Teh Buku atau siapa mungkin pas terjadi kejadian tabrakan musibah, pas musiknya lagi goyang dompret ya atau juragan empang, jadi bukan pas lagi nasid islami gitu kan ya. Iya, tapi kita kan nggak bisa, ini harus sholawat terus, kan beda-beda ya kemauan orang lain, apalagi kita cuma numpang doang. Jadi bingung juga ya. Intinya menyelaraskan semua perbuatan istighfar sampai ke musik-musiknya juga ya. Ciri orang istighfar musiknya apakah harus juragan empang, goyang dompret, madu dan racun ya. Takutnya pas kalimat terakhir lagi sakaratul maut tabrakan bis ke jurang, takutnya pas lagi gitu ya goyang dompret. Misalkan bukan kita yang jadi penyelenggara atau panitia, justru kita yang numpang, jadi kita harus ngikut gitu. ngikuti kemauan panitia misalkan. Emang susah ya jadi nasib jadi orang numpang. Kayak saya dari awal lahir numpang terus di bumi Allah. Sementara seluruh sikap hidup belum begitu nyenengin kepada tuan rumah gitu. Lanjut. Iya sih itu emang susah ya, tapi mudah-mudahan hati kita mah
kan telinga, misalkan kalau kita tetap mindfulness, tetap khusyuk, manteng minimalnya gitu. Untuk meminimalisir emang susah kan Bun, Bunda Pupu, emang Iya. susah ya. Tapi minimalnya mungkin untuk meminimalisir kita tetap fokus saja pada zikir kita tetap fokus saja pada, kan kalau Sayyidina Ali mah geningan lagi sholat juga nggak panah panah nancep gitu karawasnya saking mantengna kalau. Nggak terasa ya. Iya, Iya. betul. Bu Dokter, Gitu. atau gini mungkin secara teknis duniawinya kan sekarang ada headset ya, ada HP, ada aplikasi Quran Base. Nah, itu kan bisa ya HP-nya dicocokin ke telinga ya. Iya, Terus betul. apa namanya? Terus odosnya ditingkatin ke tafsirnya ya, ke film-film Islami. Jadi supir dengan alunan dangdutnya jalan, kita juga murojaah jalan, mungkin gitu ya. Iya, betul. Walaupun misalkan kita ketiduran, gimana ya Bun? Kalau ketiduran mah nggak apa-apa Bunda, Rufi Al-Qolam kan. Soalnya saya mau mudik Nggak ini. dosa ya. Kalau ketiduran nggak dosa ya. Yang Mudik dosa kan gimana, masih Bu? tidurin ya, atau nidurin ya. Ya so kadang-kadang punya firasat apa gitu. Soalnya kan kalau mau bepergian jauh gitu, misalkan ketiduran, takutnya kita sedang tidak dalam keadaan dikir atau gimana. Misalkan kalau pasang headset mendengarkan qiraat Al-Quran atau gimana, itu termasuk kepada dikir ya Bun, walaupun kitanya ketiduran. Iya kan, pokoknya yang terpenting sebelum tidurnya kita doa dulu, zikir, dengerin tilawah dulu, kan itu ibadah juga bukan. Kalau ketidurannya sebelum tidurnya adab-adabnya dipakai dulu, misalkan kita dengerin dulu tilawah kemudian ketiduran, nah itu juga kan masih tetap pahalanya ada. Mungkin terima kasih Bunda. Ini kan udah 3 hari di Jogja, sekarang mau pulang gitu. Alhamdulillah jadi kepikiran, keingetan Bunda. Terima ini kasih. Kalau komunitas diisi oleh orang-orang soleh-soleh ya kayak gitu, tidurnya aja pengen dianggap dikruloh kepada Allah, masya Allah. Iya, itu baru tidurnya loh, itu baru tidurnya, apalagi terjaganya luar biasa. Itu hebat banget, alhamdulillah. Itulah ciri orang soleh. Ya, mohon doa dari semuanya. Saya mau terakhir penutupan itu pelatihan hari ini jam 12 check out-nya. Dan kalau pelatihan itu menebar kebaikan bagi yang lain, itu juga udah bentuk dikruloh. Jadi ingat kepada Allah melalui aksi-aksi kebajikan, itu udah dikruloh. Nanti mungkin ke depan secara khusus podcast hadis dari Bu Dokter menyoal dikruloh itu apakah hanya sibuk di lisan atau dengan perbuatan juga bisa, dengan badan atau dengan hati dan pikiran. Mungkin itu menarik banget tuh nanti ke depan dari ini. Lanjut Bu Dokter. Iya, siap Bun. Tadi intinya udah pada kejawab sih itu ya. Udah dari Kang Fondar juga udah kejawab ya Bunda Pupu. Kita lanjut dulu aja. Iya. Lanjut. Siap Bun. Nah ini jadi tadi ya yang agak susah untuk dilaksanakan nih, hendaknya melakukan safar bersama dengan 2 orang atau lebih, karena ini hadisnya ar-raqibu syaitanun, bahwa satu pengendara musafir itu setan gitu ya. War-raqibani syaitanani, 2 orang pengendara musafir itu 2 setan. Banyak gangguan ya, banyak lah pokok nama pi dosaeun intinya. Wasalasah rakbun, dan 3 pengendara musafir itu adalah rombongan musafir. Ini saking dalam Islam itu, saking segala sesuatu itu harus dilakukan berjamaah gitu ya, harus berkolaborasi berjamaah. Nah ini sampai bepergian pun ini tadi disunahkan untuk 2 orang atau lebih ketika safar, karena ar-raqibu itu satu pengendara itu syaiton gitu ya, itu adalah setan. Warraqibani syaitonani wasalasah rakbun. Nah kalau musafirnya rombongan, nah itu baru musafir.
Nah, kemudian di sini ya, seorang musafir tadi masih nyambung, hendaklah memilih teman perjalanan yang solih gitu ya. Kenapa harus ada temannya? Karena ini nih, perjalanan itu nantinya nggak tahu ya di perjalanan itu apa yang terjadi. Hendaklah memilih teman perjalanan yang solih ya, yang bisa menjaga agama kita, bisa menegur ketika lupa, membantu ketika kita butuh, mengajari hal yang nggak tahu. Nah ini kemudian ini di Islam itu walaupun jadi segala sesuatu itu tertib ya, mengangkat pemimpin nih. Jadi ketika kita safar itu harus ada amir safarnya. Jadi kan biasanya kalau orang-orang pengennya kesini dulu apa baliut gitu ya. Dia dalam Islam itu mengangkat pemimpin, jadi menunjuk seorang amir ya, seorang ketua rombongan dalam safar. Nih walaupun hanya 3 orang ya, misalnya di sini disebutkan hadisnya idza kana salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadakum. Jika 3 orang ya keluar untuk bepergian, idza kana salasatun fi safar falyu'ammiru, maka hendaklah mereka mengangkat seorang ketua amir ya, ketua rombongan. Falyu'ammiru ahadakum, maka hendaklah mengangkat salah seorang dari mereka sebagai ketua rombongan. Nah ini harus jelas dulu amir safarnya. Kalau kita mau pergi nih misalkan 3 orang ke Bandung misalkan, amir safarnya siapa? Nah kadang kita mah suka lupanya pergi-pergi misalkan. Nah itu amir safarnya siapa? Kemudian nanti amir safar ini yang akan itu misalkan kita kemana dulu nih, kesini dulu, apa yang akan dilakukan, kemudian kesini dan sebagainya. Nah dan yang dipilih sebagai ketua rombongan itu, sebagai amir safar itu adalah orang yang akhlaknya baik, kemudian yang paling dekat sama teman-temannya, yang mengutamakan kepentingan orang lain ya, yang nggak egois, kemudian senantiasa cari kesepakatan dengan rombongan ketika ada perbedaan pendapat. Nah ini udah jam 6 nih, gimana? Udah jam 6 Pak, lebih 2 menit. Gimana, mau dilanjut besok atau gimana? Lanjut saja Bun, udah libur, nyantai. Masya Belum Bu, Allah. saya belum libur. Dari Lagi rapot sekarang. Jadi Bu gimana? Dokter, Gimana? Bu Dokter. Iya. Coba saya ingin tahu dulu dari 14 partisipan yang benar-benar belum libur, angkat tangannya. Saya Bu, saya Pak. Saya belum libur. Ini Besok menarik banget nih kajiannya, luar biasa. Ini sudah libur. Kalau dibesokkan lagi nanti takut lupa, nggak nyambung nantinya. Kajiannya lagi mantul. Iya kalau cuma lupa Bu Haja, tapi kalau kualitas iman yang besok tidak sebaik yang subuh sekarang itu lebih ngeri gitu. lanjut aja, lanjut. Pas besok datang malasnya, pas sekarang lagi rajin-rajinnya, nah ngeri itu. Ini lagi nyeritain saya loh, bukan siapa-siapa. Saya daripada gibah mending nyeritain saya. Sama. Jadi sepakati nih Bu Dokter sama partisipan mau sampai jam 6.25 atau jam 6 lebih 19. 6.25 aja. 25. Oke, sip, lanjut. Baik. Ini ya udah disetujui, dilanjut sedikit dulu ya sharing kita hari ini, bahwa intinya yang ini ya harus ada amir safarnya, jangan lupa. Walaupun bepergian dekat, misalkan kita ke Pengkolan kalau di Garut ya, nah ini harus ada amir safarnya supaya segala sesuatunya itu kalau What is the meaning Pengkolan? ini kayak jalan-jalan ke Garut kotanya ya kan. Nah ini kan. Jangan ke Garut buan hayu. Ayo, harayu. Nah itu selanjutnya disunahkan untuk melakukan safar itu pada hari Kamis, dan ini yang kebiasaan Rasulullah ya. Kebiasaan Rasulullah itu kalau safar itu melakukannya hari Kamis dan berangkatnya pagi-pagi. Ketika akan melakukan itu pagi-pagi. Nah ini disunahkannya hari Kamis. Nah di antaranya ini hadisnya hadis sahih ya dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, bahasanya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kharaja yaumal khamis, keluar menuju kharaja yaumal khamis fi ghazwati Tabuk, bahwa Rasulullah keluar menuju perang Tabuk itu pada hari Kamis. Wa kana yuhibbu ayyakhruja yaumal khamis, dan telah menjadi kebiasaan beliau untuk keluar bepergian itu pada hari Kamis. Nah, di riwayat lain juga sama ya, karena Rasulullah SAW yakhruju idza kharaja fi safarin illa yaumal khamis. Rasulullah itu apabila bepergian senantiasa melakukannya pada hari Kamis. Nah, sedangkan dalil disunahkannya pagi-pagi ya, kalau safar itu disunahkannya pagi-pagi ya. Di antaranya ini doanya, hadisnya ya. Hadis nih Hasan ya, dari hadis riwayat Tirmizi. Allahumma ya Allah barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku pada pagi harinya. Nah, ini doa Rasulullah ya, supaya diberikan berkah ketika pagi hari ini. Dan juga selain pagi, Rasulullah menyukai untuk bepergian pada waktu ad-dulajah. Dulajah itu awal malam ya, awal malam atau sepanjang malam. Nah, ini kenapa malam? Karena hadisnya ya diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, "Alaikum biduljah fa innal arda tutwa bil lail." Alaikum biduljah, hendaklah kalian bepergian itu pada waktu malam. Fa innal arda tutwa bil lail, karena seolah-olah bumi itu terlipat pada waktu malam gitu. Jadi cepet gitu, nyampein itu kayak cepet, jadi terlipat pada waktu malam. Nah, itu ya, mungkin ini sunah-sunah yang kita kadang tidak memperhatikannya ya. Sunah-sunah ini pergi-pergi aja, misalnya nggak memperhatikan waktu, tetapi subhanallah ya, Rasulullah itu teladan kita, panutan kita, segala sesuatunya itu dilakukan dengan tertib, penuh perhitungan gitu ya. Kemudian juga berpamitan kepada keluarga, juga teman-teman yang ditinggalkan ya. Ini doanya nih, Rasulullah senantiasa berpamitan kepada para sahabatnya ya. Ketika akan safar itu pamit sama sahabatnya. Kemudian beliau mengucapkan doa kepada salah seorang di antara mereka. Ini doa ketika kita mau safar ini doanya ya, kepada orang yang kita tinggalkan. Misalkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, sahabat kita. Nah, ini doanya, astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. Jadi astaudiullah, aku menitipkan dinak, agamamu, aku menitipkan ya sama Allah, dinaka, agamamu, wa amanataka, amanahmu, wa khawatima amalika, dan perbuatan terakhirmu kepada Allah. Nah, ini jadi ini ya, di antara doanya. Sudah pada hafal belum ini doanya? Pendek ya. Astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Nah, itu maknanya apa Kang? Ini karena podcast jadi ngalir aja kayak talk show. Iya, silakan aja. Itu saya ada yang bertanya, Bu Dokter, ada yang bertanya. Silakan Ibu moderator dibacakan dari kolom chat, kolom obrolan. Sambil menunggu saya bertanya Ini Bu Dok, maaf izin bertanya, kalau kita udah istihoroh berharap langsung dapat jawaban dari setiap doa-doa yang kita minta, dan itu sudah berulang kali melakukan istihoroh, tapi cuma maksa mengambil jawaban, cuma maksa mengambil kesimpulan atau keputusan sendiri. Salah nggak sih? Jadi pengen ada sinyal ya, semacam pengen ada tanda. Ya. Apakah tanda itu? Apakah keputusan itu atas dasar emosi semata? Jadi udah berdoa berulang-ulang, tapi belum ada sinyal gitu, Bun. Jadi ambil keputusan sendiri akhirnya, begitu. Dan pertanyaan lebih hotnya, Bu Dokter, apakah sinyal dari bukti diijabahnya istihoroh kita kepada Allah, sinyal dari Allah memang harus berupa mimpi? Itu seperti apa? Selama ini kan masyarakat awam kadang menganggap, wah, dengan mimpi itu sinyal dari Allah jawaban. Atau terus saja lakukan istihoroh sampai muncul ketetapan hati, gitu kan?
sampai nggak ada ragu-ragunya lagi untuk menjalaninya. Nah itu juga perlu dikaji. Silakan Bu Dokter, dari pertanyaan tadi ya Bu, keren sekali. Iya. Ini kayaknya anak muda nih. Iya, jadi emang sholat istikharah itu kan disunahkan itu diulang-ulang, Bun. Diulang-ulang, bahkan sampai 7 kali gitu ya, kalau di riwayat yang lain 7 kali diulang-ulangnya. Nah tadi misalkan udah berapa kali, jadi ada salah satu riwayat misalnya, ya Anas, wahai Anas, idza hamamta bi amri, jika kamu gundah ya, gelisah dengan suatu perkara, fastakhir rabbaka fihi sab'a marrat gitu. Jadi meminta petunjuk sama Allah sebanyak 7 kali. Nah, Neng udah berapa kali nih? Ini diantara sunahnya ya 7 kali. Nah, setelah 7 kali itu sumandur, kemudian lihat ilalladzi yasbiqu ila qalbik, lihat apa yang tersirat dalam hati kamu gitu. Jadi setelah bismillah kita istikharahnya sab'a marrat ya 7 kali. Hal yang selanjutnya dilakukan adalah undur ilalladzi yasbiqu ila qalbik. Jadi lihat yang tersirat di hati kita apa ya, di hatimu apa, fa innal khair fihi, karena sesungguhnya kebaikan itu ada di dalam hati kita gitu. Jadi saldomiro, katanya hati nurani kita. Nah itu seperti itu. Jadi nggak mesti mimpi ya, nggak mesti ya? Nggak mesti mimpi. Nggak Mesti mimpi, karena ya. kan Kadang gini Bu Dokter, kadang masyarakat awam kadang gini, iya jawaban asa can tetek kene kana hate, mangkat hila we ka Jakarta. Ya Allah, lamun engke pas di pengkolan rek ka Jakarta nunggu bus. Aneh, nah berarti jawaban ya anu bikin sinyal sendiri yang dimohonkan kepada Allah gitu kan. Akhirnya pas lewat perapatan itu ternyata ada torojol, tapi kamakola Haji Darso cucu deui padahal nu diketok-ketok torojol cucu deui. Oh iya jawabannya si cucu. Iya. Jadi intinya gitu. Tadi kalau kata kompounder berarti itu mah ya emang terus sangat fokusnya ke sana. Jadi memang harus disingkirkan dulu dari kehendak sendiri gitu ya. Jadi harus dihindari. Kalau kata Imam Nawawi, iya, jangan ngedikte lah ya. Pokoknya setelah istihoroh itu seseorang harus mengerjakan apa yang dirasa baik untuk dia gitu. Jadi jangan sampai ini teh pilihan terbaik tapi dilakukannya sebelum melakukan sholat istikharah gitu. Tapi kalau udah sholat istikharah, apalagi tadi udah 7 kali ya minta petunjuk terus sama Allah, dalam hatinya itu timbul gitu, kayaknya ini yang terbaik, yang ini misalkan, itu udah bagus karena udah diserahkan dulu sama Allah. Betul banget. Jadi paling enggak 7 kali mah terus aja dulu ya, sampai benar-benar hati tenang, tentram menjalaninya ya. Iya. Dan nanti juga kalau enggak terbaik mah dibelokin ya sama Allah. Iya, malah ketemunya misalnya siapa ya gitu ya. Iya. Begitu. Tapi ya Bu Dokter, tapi ini kan masalah ini tidak terkait anak muda aja ya. Termasuk itu yang raise hand, yang angkat tangan itu orang tua barangkali mau bertanya. Udah beres lah ini. Apa bertanya? Gimana, Bun? Ya, terkait hari untuk safar ya. Kadang-kadang orang tua suka melarang, jangan suka bepergian hari Selasa atau hari Sabtu katanya suka begitu ya. Itu bagaimana itu kalau seperti itu? Kalau misalnya kita memaksa karena itu misalkan dari orang tua gitu, takut ada apa-apanya kan gitu ya. Tapi kan katanya kan semua hari itu baik untuk kita bepergian. Bagaimana tuh Dokter? Iya betul, memang ada ya Bun, ada suatu mitos sama kayak di Garut juga cenah. Ulah angkat-angkatan Sabtu cenah bisa cilaka cenahnya. Pokoknya orang Jawa itu nganggap bahwa Sabtu itu adalah kurang baik gitu. Kalau mau pergian kayaknya harus ditunda dulu. Nah ini padahal mah ya kan setiap hari itu kan baik ya, bahwa justru salah satu nama hari yang ada dalam Al-Quran itu hari Sabtu kan ada Bun. Luar biasa, benar. Itu kan yang kisah Bani Israel dalam Al-Quran, hari Betul. Sabtu itu ya hari ibadahnya Bani Israel ya, orang-orang Yahudi.
banyak peristiwa besar terjadi pada hari Sabtu gitu. Ya, jadi sebetulnya kalau dikaji itu ada dalam itu ya, misalnya di Al-Baqarah ayat 65, nah itu misalkan. Tapi memang di sana itu di hari Sabtu itu ketika dikutuknya orang-orang Yahudi ya, yang jadi kera itu di hari Sabtu. Nah itu. Oh mungkin sarieun bisi Eta janten sih. kirdun, Dikutuk. bisi janten kirdun gitu. Bentar, Aya Bun deui anu mau poe bertanya, pasar, Bun. poe pasar daerah anu cenah hari anu gitu. Iya. Padahal hari Sabtu Bunda, itu maaf. hari yang apa? Gimana? Kalau di Bunda kan tadi hari Kamis ya, tapi malah kita suka menghindari hari Kamis karena menghadapi malam Jumat. Malam Jumat itu kan mau yasinan gitu. Iya, Jadi maksudnya gitu. kita menghindarinya, malah hari Kamis itu jarang sekali bepergian, Bun, gitu. Bagaimana itu? Ya kan kalau kita ini lagi podcast hadis ya, yang hadis yang dari Rasulullahnya, sunahnya seperti itu, Bun. Kalau yang lain-lainnya nggak tahu ya itu. Kalau dari hadis Rasulullahnya justru Rasulullah sangat senang ketika bepergian itu ya, memang dibiasakannya hari Kamis gitu. Tapi diusahakan, kan itu sunnah ya, nggak mesti misalkan kalau kebutuhannya bukan Kamis misalkan. Tapi kalau kayak mau piknik nih misalkan, kita kan itu tergantung kita. Nah itu Alhamdulillah kemarin saya tanpa sengaja nyunah ya. Saya mulai awal bepergian safar kemarin Kamis, Bu Dokter. Laporan aja ini mah. alhamdulillah ya. Jadi ternyata Bu Rumah ternyata hidup itu dibagi dua ya. Ada yang nyunah sesuai sunnah, ada yang nyaneh kumaha maneh. Iya. Kan itu kan fondernya yang komis ceritanya. Ya, ya. Itu Ikhtiar sederhana untuk menghangatkan majelis. iya. Pokoknya Bunda Nunung jangan itu ya, pokoknya hari Sabtu itu paling banyak disebut dalam Al-Qur'an sampai berapa kali? 6 kali ya. Jangan Ya. takut ya, Bun. Yaumala Jadi gitu. jangan merasa ada hari sial ya, Bu Dokter. Iya. Kan asal Tidak ada usul dalam Islam ya. kan arti Sabtu itu subata, kan Sabtu itu dari subata yang artinya rehat, santai, istirahat, tidur. Kan ini Sabtu itu ya dari surah An-Naba, wa ja'alna naumakum subata. Nah itu artinya tidur, suasana subata. Jadi luar masih biasa. istirahat memang. Betul. Jadi santai, rehat, rileks ya. Adapun ingin santainya di Pantai Anyar kan berangkatnya Sabtu ya. Iya. Masya Allah. Pokoknya Luar biasa. tadi Keren. ya. pokoknya salah satu hari istimewa yang dalam Al-Qur'an, ada 3 hari yang istimewa ya bagi setiap umat. Jumat untuk Islam, Sabtu untuk orang-orang yang Yahudi ya, agama Yahudi, dan Minggu untuk Kristen. Ini udah ada dalam hadisnya, sesungguhnya Allah mewajibkan hari Jumat ya. Kalau Jumat mah miliknya umat Islam ya, hari rayanya umat Islam. Sabtu Yahudi, Ahad Nasrani. Nah itu, jadi pokoknya jangan sampai takut. Pokoknya Sabtu itu hari istimewa dalam Al-Qur'an. Dalam surah An-Nahl juga disebutkan. Nah, jadi seperti itu mah mitos, Bun. Selain itu memang berselaras dengan kondisi zaman now kan, rata-rata kita kerja, berbudaya kerjanya Senin sampai Jumat yang 5 hari kerja ya. Ada juga yang 6 hari kerja. Itu rata-rata Sabtu Ahad itu dipakai weekend gitu. Itu keluarga, family time atau pacaran time atau apalah yang time-timean ya. Nah, itu rata-rata di Sabtu itu keren banget nih, berselaras lah. Orang modern aja nerima banget gitu ya. Tumbang tuh mitos tentang hari Sabtu sial. Malam mingguan lagi ya. Ya. Sabtu untuk healing. Healing bener. Ya. Itu gimana? Yang lain ada yang itu lagi, silahkan. Pokoknya Saya izin screenshot dulu ya. Iya. Selain yakin. Oh, ya. Makna apa? Astaudiullah Ya. dinaka. Oke. Lanjut. Yang ini ya, intinya maknanya tadi kenapa doanya bagus ini ya, astaudiullah dinaka
bahwa aku titipkan agamamu, bahwa Rasulullah ya, aku memohon kepada Allah agar berkenan menjaga agamamu supaya istiqomah dalam taat pada Allah. Nah itu kita kalau mau bepergian ya ke sahabat, ke siapa, jadi pamitnya sana salaman wungkul doa iya bun, astaudiullah dinaka, jadi aku titipkan agamamu sama Allah ya, bahwa memohon pada Allah supaya menjaga agamamu, istiqomah dalam taat pada Allah. Nah sedangkan yang dimaksud dengan amanah adalah keluarga, menitipkan juga keluarga ya, wa amanataka itu dititipkan keluarga dan orang-orang yang selain keluarga itu, harta juga dititipkan, dijaga, dikuasakan kepada orang yang kepercayaan gitu ya, atau wakil atau yang semakna dengan itu. Kemudian makna khawati ma'amalika itu perbuatan terakhir ya, yaitu doa untuk dia gitu supaya akhir hayatnya itu husnul khotimah gitu ya. Hal ini karena amalan terakhir itu merupakan amalan yang sangat menentukan nanti bagi di akhirat kita itu. Ketika akhir amal kita tadi ya lagi tilawah, berarti itu sangat menentukan, misalkan bisa menjadi penghapus perbuatan-perbuatan Luar buruk yang biasa. dilakukan. Jadi sekarang teh berlomba untuk menampilkan kualitas amal paling akhir ya. Iya, Luar biasa. iya betul. Jadi nggak peduli ya awal-awal bolong-bolong, yang penting titik akhirnya ya. Iya betul. Jadi Husnul khotimah. iya, kan ada itu kan di hadisnya banyak geningan ahli ibadah sejengkal lagi kemudian sama Allah dibelokkan masuk neraka. Ada ahli maksiat sejengkal lagi mau ke neraka, sama Allah dibelokkan ya, kemudian masuk surga. Iya. Jadi Berarti Bu Dokter, Islam mengajarkan optimisme ya. Saya tadinya hampir pesimis loh dengan track record kemaksiatan saya di masa lalu gitu. Tapi dengan keterangan Bu Dokter barusan ya, ke depan harus dikaji tuntas tuh hadis dan ayatnya, bahwa ternyata titik akhir itu paling menentukan kehidupan selanjutnya. Nah, cuma kita kan nggak bisa soto ya, apakah kita akan berakhir di tahun berapa, napasnya. Ya kalau udah ada gitu kan RPP-nya tinggal dibuat, gampang ya prosemnya. Misalnya tahunan ini mau amal apa aja, semester ini mau amal apa aja. Lalu CP yang udah tercapai nih selain odos, lalu ngaji subuh apa lagi, ya lelang infak sodako apa lagi. Nah itu kalau tahu ya akan berakhir napas di tahun berapa. Ini masalahnya kita nggak bisa sotoy bakal berakhir di tahun berapa gitu kan. Nah saking nggak bisa sotoynya, akhirnya menuntut kualitas hidup semakin hari semakin baik. Kali aja di titik akhir benar-benar tercatat sebagai orang baik oleh Allah, bukan oleh manusia gitu. Luar biasa Bu Dokter memberi rasa optimisme ya, uraian-uraian Quran dan Sunnah itu. Bukan mau ngejorok-jorokin atau istilahnya mengolok-olok yang sudah terjerembab di jurang maksiat di masa lalu, seolah tertutup pintu obat. Mantap, lanjut. iya. Pesimisna rahmat Allah gitu kan. Di dia ya nunamina siti rahmatullah. Bilih ayat La gitu. tayasu min rahmatillah ya bun. Oh, kan dapat pisan eta. Iya. Keren. Baiklah, sedikit lagi ya ini. Iya. Nah, ini ada lagi saparnya tadi sebelumnya ya. Jadi di Islam itu sebelumnya juga ada ritual yang sangat panjang lebar ya. Kalau kita mau pergi-pergi jangan kayak gitu. Pergi-pergi.com ya. Nah, Ini nyunah.com-nya belum ya? Iya. Kayaknya ini udah jam 6 itu gimana? Ini masih panjang, besok Masih aja. ada Bu, masih ada 60 detik lagi. Oh, 60 Insya detik Allah. lagi. Baik, ini nih kalau kayak ini ya, doanya udah pada hafal tentunya yang ini. Pokoknya kalau mau pergi itu naik mobil, naik bis, naik apa, ucapkan takbir dulu 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian doanya ini ya, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, ini juga doanya ini ada yang tambahan panjangnya ya.
Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amal ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarina hadza wa atwi anna bu'dah. Allahumma anta sahib fis safar wal khalifah fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mal wal ahli. Nah, ini bagus sekali doanya ya. Riwayat siapa Bu itu? Mana? Riwayat siapa doa ini Bu? Ini nanti di footnote-nya ada Kang, di nomor 7 nanti di akhir di bawah. Soalnya Bu Dokter, saya sekarang sedang mulai disiplin untuk doa-doa yang ingin berdasar dari ayat Quran dan dari hadis Nabi riwayat siapa. Selama ini saya sering terjebak kepada doa-doa yang familiar, ternyata hadis riwayat tetangga, bukan dari Nabi Muhammad. Iya. Ini hadis riwayat Muslim Kang, dari sahabat Ibnu Umar. Oke. Kalau Muslim saya ya, beliau muridnya Imam Muslim ya. Imam Dikira Muslim yang tetangga saya gitu. Nah, ini barusan ini ya sangat bagus tuh doanya, bagus sekali nih. Jadi ini tuh Maha Suci Allah. Saya belum screenshot yang artinya Bu Dokter dari doa tadi. Ini arti dari doa tadi belum screenshot ya. Ya, ini silahkan ya. Maha Suci Allah yang menundukkan kendaraan, padahal kami sebelumnya nggak mampu, sesungguhnya kami akan kembali ya nanti hari kiamat pada Allah. Nah, ini jadi mau bepergian teh doa teh murudul, karena kan termasuk mustajab kan ketika safar itu. Ya Allah, kami memohon kebaikan, memohon takwa ya dalam perjalanan ini, memohon perbuatan yang membuatmu ridho. Ya Allah, mudahkan perjalanan kami, dekatkan jaraknya. Engkau itu ya Allah teman dalam perjalanan dan yang mengurus keluargaku. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelelahan dalam bepergian, berlindung dari pemandangan yang menyedihkan, berlindung dari perubahan yang jelek ya, baik dalam harta dan keluarga kita. Nah, ini murudul nuju bepergian tehnya, subhanallah, karena tadi safar. Masya Allah. Itu diksinya juga, pemilihan kata literasinya keren. Murudul.com. Masya Allah. Terima kasih Bu Dokter. Pas lagi safar, alhamdulillah doanya murudul. Iya. Jadi bisa dibaca cocok. Kendaraan. Sebab karena kan ini kan holiday ya, time buat liburan, jadi pas banget Bu Dokter menyajikan hadis Nabi, riwayat Nabi tentang etika safar itu pas banget. Jadi Dan Bu Dokter jeli ya? menangkap ini gimana nih kecocokan yang saat liburan. Biasanya kan pada bepergian akhirnya abai terhadap kesunahan Nabi. Nah, dengan kajian di komunitas ini jadi keungkap ternyata banyak sekali sunnah Nabi itu bukan cuma mengakhiri masa lajang lalu nikah, dan sunnah Nabi itu banyak, ternyata termasuk menjalankan etika atau adab dalam bepergian. Iya, betul. Sekarang di musim jalan-jalan ya, liburan. Iya betul Bu. Ini mudah-mudahan kita ya lebih memaksimalkan dalam bepergian ini ya, sunah-sunahnya. Ini Bu Dokter, gimana? Kalau dilihat dari uraian Bu Dokter awal sampai akhir ya tentang safar, betapa ya Islam itu benar-benar mendidik kita bahwa sampai urusan jalan-jalan aja tetap melibatkan Allah ya, tetap melibatkan sunnah Rasulullah, doa-doa dan sebagainya. Jadi selalu terkait hatinya dalam situasi senang sekalipun ya, traveling ya, jalan-jalan tetap melibatkan Allah. Sampai tadi luar biasa tuh istilahnya merindinglah doanya, sampai minta perlindungan dari keburukan pandangan selama perjalanan. Ya, sebab ini pengalaman banget, saya merasakan sekali seolah indah pemandangan itu, pas dibawa pulang ternyata berdampak buruk ya. Wah, keren-keren pokoknya kalau lagi jalan ada aja yang keren-keren kelihatan. Iya, betul. Ya. Yang itu ya. Allah terus terjadi. Gimana? Mohon maaf, itu tadi artinya belum di screenshot, belum tayangin. Oh ya, yang ini Bun. Iya, makasih. Silahkan Bun. Ini ya, mudah-mudahan. Nah, ini kita amalkan sedikit demi sedikit ya. Ini sudah Bun?
Nah, ini masih menguatkan yang tadi ini ya, bahwa karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa keadaan Rasulullah itu iza safaro, apabila beliau bersafar, ya ta'awazu min wa'sa is safar, beliau berlindung pada Allah dari kelelahan safar ya, kelelahan berpergian, wa ka'abatil munqalab, dan beliau juga berlindung dari Allah dari perubahan yang menyedihkan, wal haur ba'dal kaur, kekurangan setelah kelebihan ya, berlindung dari berbagai kekurangan setelah kita diberikan berbagai kelebihan, wa da'watil mazlum, berlindung dari orang-orang yang dakwah al mazlum, doa orang-orang yang teraniaya ya, wa su'il mandar fil ahli wal mal, juga berlindung dari pemandangan yang buruk ya, dalam keluarga, juga hartanya. Nah, jadi ini subhanallah ya. Jadi walaupun kita nggak tahu misalkan dengan bahasa Arabnya, minimalnya ini nih berlindung dari apa saja ketika safar. Dalam itu. banget tuh. Iya. Dalam banget tuh doanya, keren. Iya, iya. Nah, ini. Ya, jadi berlindung sama Allah ya. Jadi ya Allah seperti ini nih. Jadi jangan ada Berlindung dari kelelahan perjalanan. Hanya gara-gara lelah akhirnya banyak alasan untuk menyia-nyiakan pertobatan dan Allah, malas sholat lah, malas itu, malas ini, alasannya lelah. Keun atuh ulah waka dihudangkeun si Ujang teh karek datang di Jakarta masih lelah. Jadi karunya ti dituna, padahal Allah nu Maha karunya Rahman Rahim udah manggil-manggil, hayyalah sholat, marilah sholat. Malah udah capeun kene tos perjalanan. Masya Allah, doa ini keren banget. Betul ya. Nah, ini ruh doa Rasulullah yang kemudian ketika nanjak nih, bacaannya takbir Allahu Akbar. Kalau mudun subhanallah. Juga sama kalau kita punya rumahnya loteng ya, punya bertingkat, bacanya ini kalau ke atas tangga. Ini hadis riwayat siapa Bu Dokter? Ini saya baru menemukan loh. Ini kalau nanjak ada Bun. Ada Kang Pandan, ini hadisnya, hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Kunna, keadaan kami, iza sa'idana, apabila kami berjalan menanjak, kabarna, kami mengucapkan takbir, wa iza nazalna, apabila kami menurun ya, sabbahna, kami mengucapkan tasbih subhanallah. Nah, jadi ini cocok banget ya kalau dipraktekkan kolaborasi dengan kendaraan dan alam, atau apa namanya, kontor alam Sukabumian, kan nanjak mudu ini semakin banyak dikrullah lah ya, makin banyak tanjakan dan tudunan. Keren. Ke gunung kan. Tah meraktekeun hadis ieu kadinya lebih sering Allahu Akbar, sering takbir, loba tanjakan eta teh. Subhanallah. Masya Allah. Ketahuan ini kalau orang muslim sering takbir, pas di teleponnya sering takbir, nuju nanjak kan. Nah, itu ya. Luar biasa. Satu lagi ya sebelum ditutup Bu Dokter. Gimana? Ini saya itu kalau lagi bepergian suka dipusingkan dengan yang jangan lupa ya Kang, oleh-olehnya dan sebagainya. Emang sunnah nabinya yang ditinggalkan minta oleh ke yang bepergian atau gimana? Ya benar Kang. Oleh-oleh ya. Teman-teman. Ya, jadi pokoknya malah Rasulullah mah tadi tahadau tahabu ya Kang, bahwa tahadau saling beri hadiahlah, tahabu maka akan muncul rasa saling mencintai, gitu-gitu aja. Jadi tapi asa pernah ada waktu kemarin kita ada disunahkan ketika pulang itu bawa hadiah. Oleh ada buah tangan ya Bu. Iya ya, waktu pernah ya Bunda ya kita iya pernah Bu. Di antara sunnah Nabi ketika bepergian itu bawa hadiah-hadiah ya. Pernah ada bahasan itu kan? Iya. Tapi lupa lagi hadisnya saya juga tuh. Pokoknya pernah ada pembahasan kalau Rasulullah bepergian itu beliau membawa hadiah. Nanti buah tangan ya, buah tangan setelah bepergian. Bos, iya Bu. Iya. Tapi yang paling umum mah yang itu aja, tahadau, saling
beri hadiahlah kalian tahabu, niscaya kalian akan saling mencintai. Nah, itu yang hadis umumnya mah itu aja, tetapi kalau yang secara khususnya saya juga agak-agak lupa lagi. Ini gimana, udah 6:30 kayaknya, diakhiri dulu ya. Saya juga sama mau itu PKKS, penilaian kinerja kepala sekolah nih untuk yang negeri terakhir hari ini. Mohon maaf semuanya. Ya mungkin hari ini saya belum mandi nih. ya dicukupkan sekian dulu. Insya Allah besok ini masih ada bahasan juga, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan ya hari besok. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan, jazakillah Ustazah Dr. Penti yang sudah menjelaskan adab-adab safar, apalagi tadi kata Kang Bundar. Saat ini memang pas karena mungkin kita akan menghadapi libur sekolah, jadi ya holiday panjang lumayan ya, 2 minggu. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita bisa